anak gadis yang hamil di luar nikah, maaf, dia tidak mendapatkan ganjaran sebagai seorang ibu yang hamil. Na'udzubillahi min. Sampai sedetail itu masalah bab anak. Sampai-sampai anak yang hasil dari luar nikah ngenjang tanggene alam barzah pun tidak mendapatkan silsilah cetok saka tiyang sepuh. Mergo teng salah satu kitab dijelaske bahwa kita ngenjang bangkit dari liang kubur akan muncul nama bapak kita di jidat masing-masing. Dados kita niki akan muncul nama bapak tenggene kening. Tapi nek bocah yang dari hasil perbuatan zina alias dari luar nikah, maka ngenjang bangkit saking liang kubur tidak akan muncul nama bapak teng jidat. Repotnya luar biasa, Bu. Ning dunya mon pun repot. Lahir anak dari hubungan gelap ataupun perbuatan zina, kok lahir bocah wedok. Maka bocah wedok niku ngesuk gedene arep nikah, bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah go anake wedok. Sebab nggone mbiyen meteng di luar nikah. Pamane kok meksa, "Loh, aku ki bapake mien pancen betul kowe bocah hamilnya di luar nikah, bahkan selaire pun di luar nikah, tapi kan sing wedok wis tak bojo ning aku. Mak kowe bocah wis tak bojo, wis tak nikah, berarti klo sah nggone dadi wali nikah anakku wedok." Tetep boten saged. Kok tetep dipaksa-paksa, malah justru anake wedok nggone rumah tangganan isine maldorot terus. Isine nggone rumah tangganan gawe dosa terus. Soalnya apa? Bapaknya yang dari perbuatan di luar nikah telah jadi wali nikah nggo anake wedok. Maka anak wedok niku bisa nikah pakai nyawali hakim. Niku sagete ngaten niku, Bu. Ting dunya wis repote ngono, apa malih tenggene akhirat. Niki bukan kula menakut-nakuti, memang niku aturannya seperti itu. Tapi maaf nun sewu, zaman sakniki ngarah gampang. Dengan berbagai alasan ini itu hak asasi manusia, ning kudu syariat agama niku dipertahankan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi niki sebagai satu tamparan keras bagi orang tua. Jogo anak lanang, jogo anak wedok, podo-podo angele. Jangankan masalah pendidikan anak, sekedar nama seorang anak niku tanggung jawab orang tua nginjeng teng akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Bukti nyata tenggene Azkarun Nawawi dipun jelasaken, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan nama bapaknya. Contoh, Sartini binti Sartono umpama. Dados wonten mriki Sartini, bapaknya ya Sartono. Dados nama anak binti bapak ini kurang mungkin ketinggalan, Bu. Begitulah tanggung jawab orang tua, Pak. Niki khusus kangge bapak-bapak niki. Maka anak-anak santri, anak-anak muda saya ingatkan semua, baik niku cah apa mulai cah wedok, lagi cah lanang saja, jangan sampai merusak martabatnya seorang perempuan. Jangan sampai coba-coba hanya gara-gara penasaran. Resikonya tengah akhirat niku luar biasa. Lagi ning dunya mon pun repot, apa meneh tanggene akhirat. Tanggene akhirat sekedar nama saja sudah jadi pertanggungjawaban orang tua. Akan dipanggil namanya dan nama bapaknya. Maka fa'ahsinu asma'akum, perindahlah nama anak-anak kita. Menurut Kanjeng Nabi tengene Azkarun Nawawi, nama terbaik untuk anak adalah nama dari sifat-sifatnya Nabi. Arane wong babaran saking sakite sampai bapaknya ora uli sarungan, ora uli katokan, malah kon sarungan. Betul. Lawang omah dibukak mandan seret esele kon dilengani. Mangkok kemurep kon dilumahna. Kukusan, Ibu tahu kukusan enggak? Cara Cilacap kukusan, cara kene pada baik kusan. Lah kusan kan bentuknya kerucut lan cipucuke, lah kon di rumah nah.
saking ngempete rasane wong lara babaran. Kenapa? Ketika Imam Al-Ghazali ngendika wong babaran seorang ibu rumah tangga kerasa sakit yang sungguh luar biasa karena dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Apa akibat dan bahaya dari ria? Yang pertama, amalnya sia-sia. Orang yang ria itu amalnya sia-sia, nggak ada yang diterima sama Allah. Kenapa? Karena niatnya tadi buat manusia, bukan lagi nyari ridha Allah. Makanya antara ria dan ikhlas nih bedanya tipis. Mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas buat agamanya, dia ibadah karena Allah, bedanya tipis. Ikhlas tuh bagaimana sih Ustazah? Ikhlas itu ketika tidak lagi terucap kata ikhlas dari mulut kita. Jadi kalau orang masih ngomong saya ikhlas bu, udah saya maafin, saya ikhlas, itu tandanya belum ikhlas, karena masih diungkit-ungkit. Jadi ria ini membuat amal kita sia-sia. Yang kedua, ria ini dapat menyebabkan terkenanya penyakit rohani bagi seseorang, seperti gila pujian, gila kehormatan, gila panggilan, popularitas dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahaya ria adalah menimbulkan pertengkaran dengan orang lain. Karena ria ini sifatnya mengungkit-ungkit kebaikan. Ibu nolongin orang, habis itu diungkit, kata yang nolongin, saya nggak pernah minta tolong sama ibu, tapi kamu udah saya tolongin, minimal kamu bilang terima kasih sama saya. Nah, ini dapat menyebabkan pertengkaran sosial antar sesama. Kalau kita mau nikah teman-teman, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kalau kita punya aib masa lalu, apalagi itu buruk dan gak enak kalau diingat-ingat, apalagi didengar dan disampaikan, tutup rapat-rapat, gak usah disampaikan, itu lebih maslahat. Yang kedua, kita jangan kepo dan pengen tahu aib calon pasangan kita ataupun calon istri kita. Kita cari kesana kemari bagaimana sih masa lalunya. Udah deh, nggak usah, karena yang kita tahu adalah sekarang dia sudah baik, dia sudah berubah, dan dia sudah hijrah untuk lebih dekat sama Allah. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan ketika mau nikah, kita harus selektif. Kita emang nggak boleh buka aib dan mencari-cari kesalahan ataupun aib orang lain, tetapi paling tidak kita harus selektif. Kalau kita pengen dapet yang baik, yang solih, maka cari juga di lingkungan orang-orang baik ataupun orang-orang solih. Tapi kalau kita carinya di lingkungan yang tidak baik, jangan harap kita akan mendapatkan seseorang yang baik yang akan kelak menjadi pendamping hidup kita, ya. Itulah kenapa dalam kitab Fathul Qorib, kalau kita belajar fikih, ya, kan salah satu kewajiban suami kepada istri itu apa? Ngasih nafkah. Tidak ada limit, tidak ada batasnya. Mau istrinya kaya, miskin, masih muda, sudah tua, punya pendapatan atau tidak, bekerja atau di rumah, wajib suami ngasih nafkah. Tidak ada limit dan tidak ada pengecualian. Tapi banyak suami sekarang yang lepas tanggung jawab nafkah karena dia merasa istrinya punya pendapatan. Udah, saya nggak usah ngasih kamu kan duitnya banyak, kamu dapat gaji. Berdosa suami yang tidak memberikan nafkah. Nah, dalam kitab Fathul Qorib, suami wajib ngasih nafkah ke istri, plus kalau kata Said Sabiq, salah satu ulama terkenal, ulama fikih, nafkah itu kategorinya bukan cuma sandang, pangan, papan, tempat tinggal, makan, sama pakaian, bukan. Tapi skincare, kosmetik, apalagi kebutuhan yang memang harus dipakai sama perempuan itu juga wajib dikasih sama suami. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah walaupun kita udah tobat nih, salah satunya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Ibu-ibu pengen kaya, datang ke dukun, ya, pengen suaminya makin cinta, datang ke peramal, datang ke orang pinter. Ada bu yang gara-gara pengen suaminya nempel terus, dia taruh darah haidnya itu di minuman suaminya. Ada ustazah, banyak kejadian kayak begitu.
Ini sudah menyekutukan Allah. Asyirkul akbar, pengen kaya, minta sama pohon, pengen ini, pengen populer, pengen punya jabatan, dia datang kepada selain Allah. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang datang man atakahinan au arrafan, dia datang sama dukun, dia datang sama orang pinter, dia datang sama peramal yang katanya bisa memberikan segala-galanya ya, itu nggak diterima sholatnya 40 hari 40 malam.